Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kita pada hari ini kita membahas tentang fasilitas penanaman modal. Nah, jadi adapun dasar hukum fasilitas penanaman modal ini yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yaitu dari pasal 18 hingga pasal 24. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus. Nanti bisa saudara lihat pada pasal 30 hingga pasal 47. Adapun jenis-jenis kemudahan ataupun fasilitas yang diberikan oleh penanaman modal ini sendiri, yang pertama adalah fiskal. Fiskal ini merupakan kemudahan dari sektor perpajakan. Nah, yang kedua adalah non-fiskal. Non-fiskal ini yang dimaksud non-fiskal merupakan kemudahan pelayanan dan atau perizinan. Nah, saudara bisa buka pasal 18 hingga pasal 20. Bahwasannya yang dimasukkan pasal 18 hingga pasal 18 ini merupakan kemudahan fiskal, yaitu pajak penghasilan melalui penggunaan penghasilan, yaitu sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu. Nah, ini dia di sini muatannya adalah tentang berkaitan dengan perpajakan. Lalu huruf B-nya dikatakan bahwasannya pembebasan atau keringanan biaya masuk atas impor barang-barang modal, mesin, peralatan dan keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Adapun yang ketiga merupakan pembebasan ataupun keringanan biaya masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu. Ya, huruf B-nya merupakan pembebasan ataupun penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu. Yang berikutnya adalah penyusutan atas amortisasi yang dipercepat. Dan yang terakhir adalah keringanan pajak bumi dan bangunan khususnya untuk bidang usaha tertentu pada wilayah ataupun daerah kawasan tertentu. Nah, wilayah daerah kawasan tertentu inilah yang merupakan dapat nanti dilakukan kemudahan, yaitu misalnya di kawasan ekonomi khusus, misalnya ada nanti di pelabuhan juga yang berkaitan hal ini, ataupun dia memang kawasan industri seperti itu diberikan kemudahan. Nah, dalam hal ini dia merupakan tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas, karena dia harus berbadan hukum. Jadi hal-hal yang dimaksudkan tadi yang kita jelaskan tadi itu dia tidak berlaku oleh penanaman modal yang dia tidak berbentuk badan hukum, artinya ataupun perseorangan ataupun natural person, dia tidak berlaku. Jadi harus memang dia dibentukkan badan hukum. Itu pun badan hukum yang dia didaftarkan di Indonesia. Tidak berlaku juga dia misalnya dalam hal ini badan hukum asing seperti itu. Ketika dia ingin menanamkan modal di dalam negeri ataupun di Republik Indonesia ini, tentu dia akan harus membuat badan hukum di Indonesia ini sendiri. Nah, kedua, dia harus melakukan penanaman modal baru. Kenapa demikian? Karena penanaman modal baru ini yang pertama dia menyerap banyaknya tenaga kerja. Dia termasuk juga skala prioritas tinggi. Termasuk pembangunan infrastruktur, melakukan alih teknologi yang sebelumnya juga sudah kita ketahui ada keahlian-keahlian memang dia khusus yang mungkin di dalam negeri tidak ada orang yang ahli, namun diperbolehkan untuk tenaga kerja asing tersebut dipekerjakan oleh badan hukum tersebut di Indonesia, namun ada jangka waktu tertentu. Tidak boleh juga untuk selamanya. Ada kewajiban juga perusahaan itu untuk memberikan pengajaran terhadap tenaga kerja dalam negeri ini sendiri. Nah, yang berikutnya adalah melakukan industri pionir. Ada lagi berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu. Menjaga kelestarian lingkungan hidup, melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi, bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi. Dan terakhir adalah industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi dalam negeri. Jadi kalau misalnya saudara nanti lihat, kalau misalnya di pasal 22 itu merupakan fasilitas hak atas tanah. Sedangkan pasal 23 itu mengenai tentang fasilitas pelayanan
keimigrasian. Nah, yang pasal 24 itu merupakan fasilitas perizinan impor. Tapi dalam hal ini, adapun pasal 22, ini yang kalau misalnya nanti saudara baca, kemudahan pelayanan atau perizinan hak atau tanah sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf A dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbaharui kembali atas permohonan penanaman modal. Disebutkan 95 tahun terhadap HGU, di mana dalam hal ini di muka sekaligus 60 dan perpanjangan 35. Sedangkan HGB disebutkan 80, yang sekaligus di muka adalah 50 dan perpanjang 30. Nah, sedangkan hak pakai itu 70 tahun, yang dapat diberikan perpanjangan di muka sekaligus 45 hingga dapat diperbarui 25 tahun. Namun hal ini, isi pasal 22 ini dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi itu nomor 21/22 garing PUU 5 2007. Hal ini dianggap Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyimpulkan bahwa terhadap pasal 22 Undang-Undang Penanaman Modal tersebut sepanjang menyangkut di muka sekaligus atau sekaligus di muka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena bunyi pasal 22 diubah menjadi sebagai berikut. Kemudahan pelayanan dan atau perizinan hak atas tanah dalam pasal 21 huruf A dapat diberikan dan diperpanjang dan dapat diperbaharui kembali atas permohonan penanaman modal. Dengan demikian, perpanjangan hak atas tanah dalam hal ini dikembalikan oleh perundang-undangan yang mengaturnya sebelumnya. Apa itu? Nanti adik-adik bisa lihat itu antara lain PP nomor 40 tahun 1996 dan Perpres nomor 34 tahun 1992 serta peraturan pelaksananya. Jadi saudara ketika nanti saudara buka Undang-Undang nomor 25 tahun 2007, adapun isi pasal 22 itu saudara harus paham karena pasal itu sudah dibatalkan oleh putusan MK. Dan jika nanti ditanyakan dikembalikan ke peraturan mana, itu dialihkan kepada PP 40 tahun 96 yang sebelumnya sudah memakai hal tersebut juga, dan Perpres nomor 34 tahun 92 ya. Baru kita next pada fasilitas dan kemudahan terkait kawasan ekonomi khusus. Nah, ini khususnya Undang-Undang nomor 39 tahun 2009. Itu fasilitas kemudahan itu juga lebih diberikan terkait pertama adalah tentang perpajakan, kepabeanan dan cukai. Yang kedua adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Yang ketiga adalah pertahanan, perizinan dan keimigrasian. Yang terakhir adalah fasilitas ketenagakerjaan. Saudara lihat dalam hal ini dituangkan dari pasal 30 hingga pasal 47. Nah, ada juga yang diatur oleh PP nomor 45. Ini dalam hal ini memberikan kemudahan pemberian insentif dan pemberian kemudahan yang dapat berbentuk, ya kan? Ya, insentif ini pertama adalah pengurangan, keringanan ataupun pembebasan pajak daerah. Nah, yang kedua adalah pengurangan, keringanan ataupun pembebasan pemberian dana stimulan dan atau pemberian bantuan modal. Nah, sedangkan yang dimasukkan pemberian kemudahan ini sendiri adalah penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan ataupun lokasi, pemberian bantuan teknis, dan percepatan pemberian perizinan. Jadi, apa sih tujuan dari fasilitas kemudahan ini sendiri? Yang pertama adalah mendorong peningkatan kegiatan investasi dan ekonomi, serta meningkatkan kemampuan daya saing dan kualitas penanaman modal. Yang kedua adalah membantu perusahaan penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing untuk persiapan melaksanakan produksi komersial dalam hal persiapan peralatan produksi, pengguna tenaga kerja asing ataupun penggunaan lahan. Yang ketiga adalah untuk melindungi kegiatan usaha nasional dan industri dalam negeri dari masuknya barang sejenis yang diimpor dengan mempertimbangkan kualitas dan harga yang wajar. Yang keempat adalah memberikan kemudahan bagi investor khususnya dalam proses impor barang modal dengan menggunakan daftar induk ataupun master list, mesin ataupun peralatan, barang dan bahan. Yang berikutnya adalah perkembangan meningkatkan daya saing dengan menjamin tersedianya barang-barang yang bersifat strategis. Yang terakhir adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, pembangunan, dan percepatan pembangunan dalam bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu. Nah,
Demikian dalam hal ini kemudahan juga yang diberikan oleh pemerintah saat ini yang sebelumnya itu sebenarnya diberikan, untuk melaksanakan dalam halnya di non fiskal itu diadakannya suatu pelayanan terpadu satu pintu ataupun PTSP. Namun kalau misalnya di daerah, kawasan ekonomi khusus dia disebut administrator. Nah, dalam hal ini, BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, memberikan kemudahan lagi kepada investor ataupun tenan pelaku usaha dalam menanamkan modalnya di Republik Indonesia ini dengan membuatkan suatu sistem perizinan. Dalam hal ini dibuatkan namanya OSS ataupun Online Single Submission. Jadi pelaku-pelaku usaha ini ataupun investor-investor menanamkan modalnya dapat secara online, dan ini termasuk kemudahan yang diberikan secara non fiskal. Nah, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Nanti akan kita sambung lagi pada tanya jawab di Zoom meeting. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.